Hai semuanya, selamat datang kembali di Balorang. Selamat datang. Mungkin banyak yang bertanya. Ada hantu. Wow, mengerikan Sekali. Mungkin banyak yang bertanya ini, kok baru upload lagi? Iya. Sorry teman-teman, kita mengikuti jejaknya Agung Hapsah. Oh, songkol baru-baru sekali. Karena kita sudah menanam di awal. Baru kita tuai sekarang. Tuai sekarang. Apanya? Oh, deh itu. Nggak ada kata-kata Oh, Agung ada. Hapsah begitu. Ada. Tapi Agung Hapsah memang sudah menanam di awal, karena kerja kerasnya dia sudah di awal. Kita Iya. kerja keras enggak juga. Santai juga kita di awal. Agung Hapsah bilang, aku sudah melakukan apa yang aku lakukan. Sekarang aku bisa santai. Dan sekarang aku memilih untuk tidak mempercayai sosial media. Entah. Buat kau Agung, kita kodong masih bergerak di situ. Kapan kita tidak masuk ke sosial media? Mate kita nau, tokot. Dia tidak mengupload tapi dipanggil sama ini. Iya, makanya. Asus. Itulah Asus. Asus, Pak. Apa Kita, misal laptop kita kok. kalau tidak bersosial media, apa tak kena usus tak? Betul. Damn, Betul. Tapi kenapa jarang mengupload? Karena malas juga. Bukan Malas. malas sih, karena beberapa kali tuh bentrokan sama ini juga ngerti bola. Ada konten baru gawan. Ngerti bola. Ngerti bola. Sudah episode 5. Episode 5. Makanya tapi kita di sini bakalan tetap membacakan cerita dari teman-teman yang sudah Cerita dari mengirimkan. teman-teman yang sangat. Berarti ini sudah agak tenggelam ini ceritanya teman-teman. Iya tahu. Tunggu. Berarti kita ini cerita saja Iya. langsung. Yes, silakan. Cerita pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tanda kutip. Deh, apa ini anunya? Oh, yang Kak Adi. Iya. Tanda kutip, Tanda kutip jadi ini kasih ke tanda kutip. Jadi ceritaku ini terjadi pada tahun 2012 waktu anak pertamaku masih bayi. Oh, sudah menikah. Itu kejadian waktu suamiku masih tugas di Makassar. Jadi saya yang domisili di Bulukumba kadang ikut ke Makassar untuk dampingi juga suami. PNS di? Iya. Paling 1-2 pekan saya di Makassar. Iya tahu. Jadi selama di Makassar saya numpang di rumahnya ipar di daerah Samata. Oh, Iya. Semet. Disingkat gini. Jadi di perumahan itu saya tinggal sama adik iparku, 2 orang cowok. Oh, cuma kadang ndak pulang karena nginap di Makassar. Terus ipar yang punya rumah tugas di luar kota. Jadi waktu itu malam jam 3 terbangun kak karena suara orang mandi di WC. Oh iya. Kebetulan itu kamarku berdampingan sama WC. Jadi ku kasih bangun suamiku. Bilang siapa itu mandi di? Adik Taka atau siapa? Nah bilang ji suamiku, tidak ada itu anak 2 pulang. Mungkin tetangga. Deh. Di kamar mandinya sendiri. Di kamar mandinya sendiri. Cuma Ada. dalam hatiku pikir ngapa nanti tengah malam begini nak mandi. Terus yang aneh lagi di rumah itu setiap pagi kalau menyapu di lantai kamarnya itu ada ipar selalu ada rambut panjang di lantai. Cuma saya itu orang yang kupikir jangan seram-seram begitu karena nanti tambah takut ya. Lama-lama lama-lama apa ini? Itu mami ku ceritakan ada ipar bilang selalu kayak itu dapat rambut panjang di kamarmu. Iya, iya. Bisa jadi ada iparnya bawa anu. Oh, Cewek. Oh my god. Lebih masuk akal daripada Iya. kuntilanak. Betul. Apa namanya, kalau memang kita takutnya berpikir aneh-aneh, Iya. berpikir ke situ makin Berpikir negatif lebih enak thinking gitu. makin. Iya, enggak apa-apa Ji. Enggak apa-apa aja. Oh, mungkin bawa ke sini Bagi barang. saya perempuan. Ada iparnya cowok. Iya karena kakaknya yang si laki-laki tugas di luar kota. Ini yang cerita kadang-kadang jika Makassar, kadang-kadang jika Samata toh. Iya. Berarti Iya. banyak waktu kosong. Tapi Banyak waktu luang di siapa rumah. tahu sudah Tommy menikah tahu wasek sembaran tong kawin. Iparnya Iparnya. Siapa tahu. Iparnya cowok. cowok. Iya, maksudnya ini berpikir makin saja biar bukan setang. Dah, biar aman cerita iya. Kuda juga itu rambutnya panjang kuda. Cocok. Dia di Malino. Ada namanya si putih. Si putih. Iya. Yang warna-warni. Kuda Si unicorn. unicorn. Nah bilang ji oh iya memang ada yang tinggal di kamarku. Oh, nah jawab Ki bilang memang ada yang tinggal di kamarku. Dia pintar tahu ini ipar nih. For your information memang ini iparku bisa ki melihat hantu. Menolak percaya saya sumpah. Iya. Jadi ada memang be yang selalu ikuti kunti dia ikut sampai ke kampus juga. Ih,
Tunggu dulu. Tas Furlai bukan? Tas Furlai tidak. Furlai. Ada tas dulu. Sampai ke kampus ke. Sampai ke kampus. Jadi setiap teleponan gitu sama pacarnya selalu ada dengar suara perempuan di belakangnya iparku, tapi ndak jelas apa nak bilang. Terus kalau tidur kipen juga selalu muncul itu Kunti. Cuma iparku berani sekali orangnya nak bilang, "Woi, pindah-pindah mau kau di situ, mau kau tidur." Deh, saking seringnya melihat di santai jadi di. Mungkin itu kuntinya cantik juga, maksudnya tidak menyeramkan gitu. Jadi seloji. Jadi seloji, Pak. Kayak My Girlfriend is Gumiho. Iya, Ta? begitu aja. Iya. Dari apa ini Korea itu? Subidu bapa, subidu bapa, subidu. Oh, itu judulnya itu yang itu. Iya, Iya, beda Pak. tong itu yang begini. Dubidu bidu bidu bae. Iya, beda Kita itu. gue tahu, Beda kita itu. gue tahu di. Coba sama kakak di. Iya, gitu. Kita ketawa. Kenapa tahu nih? Beda juga dengan yang lebih lama lagi. Apa itu? Dubidubidam dam dubidubidam. Iya, mamasa itu ya eno netral itu ya eno netral. Ada lariang. Mungkin itu jadi ceritaku. Mate be. Mati bagi. Mati bagi. Mati bagi. Baru di 6 menit. Penting itu jadi ceritaku dia bilang Mate tadi. be. By the way, saya salah satu fansnya Valorant, selalu keputar ulang Ki video-videonya. Yes, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya selalu Ki Rahmawati Arsyad. Rahmawati Arsyad, Rahmawati terima kasih Arsyad. banyak. Oke. Tapi mungkin kalau kita mau tarik kesimpulannya adalah Iya. ya adik iparnya ini memang bisa melihat. Melihat Tahu? apa? Maksudnya melihat yang halus-halus. Yang dan- halus-halus. Heeh. Iya, yang kayak orang-orang putih. Orang putih. Kapas. Orang-orang ini Samata. Kapo. Enggak, maksudku memang bisa. Cuman kan ini tahu tidak mau nyinakor informasi lebih dalam toh. Iya. Oh, bilang, Bilang tidak siapa mau itu? tidak mau aku bilang kayak mati kenapa kok? Iya, atau enggak apa. mau aja. Jadi mungkin itu saya ceritanya tahu ya. Enggak ada masalah toh. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ini mi yang terapkan ki apa yang diajarkannya dari kemarin bilang. Jangan aku terlalu penasaran. Iya, kalau takut kok mau gue Ini penasaran. ini bagusnya dia terapkan Iya, baik-baik. diterapkan baik-baik. Nah, ceritakan jika kita tanpa ada ujung punchline yang kayak wow ternyata ini enggak Ji. Enggak jadi ya. Pernahnya Satu helai rambut saja. Nah, kirim itu cerita ya. Nah kirim. Iya, Kirim kirim itu apa di apa di mau kuto berkontribusi di Balorang Iya, sementara tahu. menyapu itu nak Iya, nah, ada rambut ada nih. rambut. Padahal di sini yang tinggal laki-laki. Hmm. Aha. Padahal kan rambut gampang terbawa angin. Di. Bisa jadi. Bisa jadi Iya. rambut Bisa jadi sendiri. rambut. Iya. Dia sisir di bawah, dilarian naik kucing. Udah aman. Sudah selesai. Burung gereja juga itu sering ambil ini untuk bikin sarang. Iya, dia gigi itu tah. Iya. Nah, bawa ke atas nah bawa ke atas deh. Luas pengetahuannya memang ini anak. Kasering digigit burung gereja. Guluna. Burung gereja itu tidak jalan ya nah. Karena Lompat ya dia. Iya, betul. oh iya iya. Begini pam pam. Pam 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 Dia pam keluar pam gini sini. pam. Keluar ke sini pom 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 pom. Oke, cerita selanjutnya ini judulnya dia kasih judul kakek tongkat. Wow. Jadi dia ini dulu tulis kidul di notes-nya baru nak kirim ke Si saya. kakek tongkat. Kakek tongkat judulnya. Kejadian ini diceritakan oleh tanteku yang setiap kita kumpul keluarga, pasti beliau menyempatkan waktu bercerita kepada keluargaku yang masih anak-anak. Oke. Dimulai pada tahun 2006. Ada. Dem masih SMP Kak. Sewaktu tanteku masih berada di SD kelas 6. Kakek Tantenya SD di 2006. SD di Baru saya di 2000. situ SMP. Lebih tua. Berarti ada ji. Ade, hai Ade. Oh, mungkin tante tapi belum menikah. Iya, ada biasa itu dibilang om kecil. Ya, ini tante kecil. Tante hitungannya Kak, umurnya juga palingan sudah 27. Iya, tante itu ya iya. Panggil saja tanteku dengan nama Rina. Rina. Tante Rina. Nah, Tante Rina mempunyai 3 sahabat yang sering bermain bersamanya. Nur, Noval, dan Kiki. Nur, Noval dan Kiki. Ini novel ini maksud tong kita sepet dia. Iya, kenapa ini? Nur perempuan. Kiki Kiki. perempuan. Noval. 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 Ada kau suka atau agak ini? Agak suka kau memang sama perempuan. Atau agak tak begini kok. Tuyuk. Nah, suatu ketika dikarenakan pada saat itu mau dilaksanakan ujian kelulusan, Ya.
Maka kelas 6 diberikan les tambahan yang dilaksanakan pada sore hari. Betul. Oh, cocok kita pelajaran tambahan. Enggak enaknya itu karena kuning mi leher baju Oh, kodong iyo. Keringat tak itu. Enggak enaknya itu. Enak. Lengkek maki. Lengkek meka mami sore. Disingkat maki pakai sendal. Iya. Bukan mi sendal kan. Baru berdebu itu kaki ke masuk kita. Enggak enak. Des dilaksanakan pada sore hari sekitar jam 4 sampai jam 6 loh. Lumayan lama ya. Deh jam 6, Pak. Kita melihat gerobak bakso itu tidak segar lagi. Kan masih jam-jam 10 itu masih nyaman dengan Andrea. Ini lewat-lewat lagi gerobak bakso. Tidak tertarik maki. Saat sampai jam 6 atau sampai mengaji masjid. Ya. Yang dilaksanakan selama 1 bulan. Sekolah ini letaknya di pinggir kampung yang dimana kampung ini masih penuh dengan pohon besar dan rimbun serta rumah-rumah sekitarannya masih kurang. Jadi selama jalan menuju sekolah itu sangat sunyi. Di belakang kantin, UKS dan ruangan alat olahraga ada aliran sungai yang jaraknya sekitar 10 meter dari ruangan tersebut. 10 meter, oke lumayan. Dan di belakang kelas 5, 6 dan ruangan guru terdapat pohon-pohon jati, hutan begitu. Singkat cerita les pun dilaksanakan. Hari pertama masih aman-aman saja. Rina dan sahabatnya berangkat ke sekolah bersama, begitupun dengan hari kedua. Setelah masuk hari ketiga, Rina saat itu tak sengaja ketiduran yang mengakibatkan dirinya terlambat ke sekolah sekitar pukul 4.20. Oh, pulang dulu tahu. Tatuk na banget ya 4.20. Nah, kan jadi waktu istirahat memang itu 4.20. Dia langsung menaiki sepedanya menuju sekolah yang jaraknya lumayan jauh. Sesampai di sekolah dia buru-buru memarkir sepedanya di samping ruang alat olahraga. Saat memarkir sepedanya dia melihat sesosok kakek-kakek sedang duduk di bawah pohon beringin yang ada di belakang ruang olahraga sambil memegang tongkatnya terdiam menatap ke arah sungai. Oh, ini dia si kakek tongkat. Si kakek ini. Duduk di situ. Iya. Pakai kursi lipat ki tidak? Pakai. Raim kapang. minum kopi pakai canteng. Iya. Jadi ya kakek-kakek di bawah pohon beringin sambil pegang tongkat. Memegang tongkatnya terdiam menatap ke arah sungai. Selayaknya anak kecil Rina menghiraukan hal itu, tetapi saat itu dia juga sedikit berpikir selama bersekolah di sana. Ini pertama kalinya dia melihat kakek itu. Tibanya di sekolah dia masuk ke kelas dan ditanya oleh gurunya yang bernama Pak Rizal, detail ya, kenapa terlambat? Rina kemudian menjawab, baru gak bangun Pak, sakit kepalaku tadi. Mendengar itu Pak Rizal mempersilahkan Rina duduk di kursinya. Oh iya. Singkat cerita di tengah-tengah pelajaran pensil Rina patah. Sehingga dia mau meraut pensilnya di luar jendela. Oh ya di biar luar keluar ki ininya toh. Iya, kotor ki itu. Kotor ki. Kecuali dia yang pakai ada memang tempat kotornya. Oh, yang mahal kah? Ya mahal kah? Yang diputar. Cuman itu susah ki, agak mahal ki. Di Agum pito. Di Agum pakai beli. Saat tiba di jendela dan meraut pensil, entah mengapa matanya tiba-tiba memandang ke hutan. Oh Malik. Dan langsung seketika melihat kakek-kakek yang tadi sedang berdiri di dalam hutan. Masih ada? Sambil menatap ke arah Rina. Desi janjang. Dan kakek itu tersenyum. Oh, melihat itu. No. Ini polipia ki. Apa? Pedofil. Kenapa bisa ke situ? Karena senyum ngika anak. Senyumnya jika anak. Nah, kau bilang kesian pedofil. Sumbernya apa salah tadi istilahnya? Polipia, belakangnya nambil. Pedofilia. P-nya saya ambil P-nya. P-nya gitu ada. Oh, salah betulan kok. Itu tadi polipia tuh. Tak. Berarti memang istilahnya memang itu pedofil. Polipia. Pedofil tuh. Memang tidak tanya ki polipia dari mana? Polipia itu ini nama band rock. Ini sundarku. Kandala kak nak kana mantongin istilah lain dari pedofil itu polipia. Terlalu baik berpikir begitu. Sama jadi cerita pertamanya. Iya. Terlalu baik. Yang mana? Terlalu baik. Terlalu baik. Batawa salah sebutnya ji. Cuman jauhnya. Kadek nak kana anu aja endomplit ya, apa masih ada D-nya. Iya, pedal pop apa tuh? PJ. Pedal masih tadi ini kodon jauhnya. Band rock. P-nya saya ini. P-nya saya. Iya. Iya. Melihat itu. A-nya sama A-nya.
Mana ada Adi pedofil? Pedofilia. Oh, ya udah boleh. Melihat itu spontan Rina kemudian buru-buru kembali ke kursinya dan menceritakan ke Kiki kalau dia melihat kakek-kakek di hutan sendiri sambil menatap ke arahnya. Kiki yang penasaran kemudian pura-pura juga mau meraut pensilnya untuk melihat kakek itu, dan ternyata saat Kiki ke jendela kakek itu tidak ada. Kiki kembali dan memberitahu kalau Rina bohong. Rina yang tak percaya itu langsung mengatakan bahwa yang dia lihat mungkin adalah setan. Dia langsung jadi kesimpulan. Deh. Langsung jadi tahu ini. Langsung aja. Kiki hanya mengiyakan itu. Ya, selayaknya anak-anak dia kemudian kembali masa bodoh dengan kejadian itu lagi dan fokus mengikuti pelajaran. Beberapa waktu kemudian les pun selesai 17.30, entah kenapa cepat selesai. Yes. Rina dan sahabatnya kemudian pulang dengan jalan kaki. Oh, japrut ki. Japrut. Japaparuntang. Saat itu Rina lupa kalau dia ke sekolah menggunakan sepeda. Tunggu dulu, itu Rina geritingin rambutnya. Oh, ya ya di versi laki. Ya di versi laki. Oh iya tahu. Iya geriting. Pernah tahu nggak itu kawan saya di dibonceng sama Yawang. Pulang aku cari motorku. Panik aku bilang dicuri motorku. Pom. Ternyata kan satu shift kak dengan Yawang. Sama. Nggak naik motor kapal Pernah tau nggak beng itu lupa. Berapa hari itu baru ingat ki? Atau berapa jam? Itu tonji kejadiannya. Saya kira a few moments later konjo. A few moments later. Nggak itu tanya. Begini kayak lagu. Sama. Saya gini bonceng padengnya. Tapi ini sampai mi rumah tuh. Sampai di rumah. Iya, maksudnya malam tadi. Pulang dengan jalan kaki. Saat itu Rina lupa kalau dia ke sekolah pakai sepeda. Kembalilah dia. Karena di hari-hari sebelumnya jalan kaki memang Oh iya, wajar. Jangan mau kau kembali, kasihan. Kakaknya. Jangan mau kau kembali. Ada di hari besok. Iya, betul. Aman gitu sepedamu. Aman ji sepedamu. Kalau Mustang ji masih aman ji. Kecuali mobil Mustang. Nah, baru hilang. Baru hilang itu. Kakaknya yang saat itu kelas 3 SMA, sebut saja Riko, berada di teras rumah dan melihat Rina pulang jalan kaki. Riko lalu datang menghampiri Rina dan menanyakan, "Di mana sepedamu? Kenapa jalan kau pulang?" Iya, mana sepedamu? Seketika Rina tersadar dan mengatakan kalau dia lupa sepedanya di sekolah. Rina kemudian minta tolong ke kakaknya itu untuk mengambilkan sepedanya di sana. Tetapi Riko menolak karena mau masuk maghrib. Nah, ini tidak baik keluar maghrib toh, kata si Riko. Betul. Rina yang dengar itu kemudian lari masuk ke dalam rumah dan memanggil mamanya, mengatakan kalau dia lupa sepedanya di sekolah. Berhubung mama Rina itu sangat memanjakan anak bungsunya, dia suruhlah Riko kasihan untuk Kodon Riko. Sesame Riko. Kodon Riko. Sesame Riko harusnya dia ada di YouTube-nya berteman sama robot. Ada Riko The Series namanya, tontonannya sabit. Kita jadi tahu gini. Kita jadi aku YouTube tak ada begituan. Riko yang sangat menuruti kata-kata mamanya ini hanya mengatakan iya sebentar pi pulang pas sembahyang. Kodong. Tak kalah malam pindah hantam. Tak kalah selesai pi maghrib. Iya. Singkat cerita, sholat maghrib selesai. Riko kemudian mengajak dua temannya yang dia temui di masjid untuk menemaninya mengambil sepeda di SD tersebut menggunakan sepeda temannya. Mereka kemudian pergi ke sekolah Rina. Suasana sekolah Rina ini sangat mencekam karena kurangnya lampu-lampu yang menerangi dan banyaknya pohon-pohon. Bukan kurangnya lampu, memang sekolah, tidak ada. Sekolah di mana-mana pasti. Untuk apa? Untuk apa betul? Untuk apa pakai lampu tuh sekolahnya tuh? Paling rumah aja Pajagaya. Iya, itu saja. Yang membuat suasana area sekolah itu sangat mengerikan, ditambah suara hembusan angin dan hewan-hewan liar lainnya. Untung suara hembusan anginnya itu. Bunyi-bunyi nyinying. Untungnya teman Riko membawa senter deh. Saat tiba di parkiran, Riko langsung mencari sepeda adiknya menggunakan senter, tapi tiba-tiba suara ketukan seperti sesuatu besi yang dipukul menggunakan kayu terdengar nyaring. Tik 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 tik. Mereka bertiga ya begitu kayaknya. Ya. Mereka bertiga kemudian ketakutan dan ingin kabur dari tempat itu. Oke. Tetapi Riko menenangkan temannya itu dan mengatakan
Mungkin itu hanya suara seng yang terkena batang pohon. Ya, Bagusnya dia logikakan dengan detail. langsung Mungkin itu hanya suara seng yang terkena batang pohon. Batang pohon yang dipotong oleh setan. tetap setan. Setelah tenang, mereka kemudian melanjutkan mencari sepeda. Tidak lama dari itu Riko akhirnya melihat sepeda adiknya. Anehnya di dekat sepeda adiknya itu ada sesosok kakek-kakek yang menggunakan tongkatnya. Ada mesin kodok. Sambil tongkatnya memukul sepeda adiknya hingga berbunyi. Itu bunyinya tadi. Ting ting deh. Bilang di sini sepedamu. Di sini sepedamu. Ting ting ting. Kadang takut ya gitu seandainya begini ji. Pam 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 pam. Udah takut ya gitu. Itu kadang ting ting buk. Ban itu napuk ban. Pak itu sadelna. Oh ya, sadel elang, gambar elang. Oh iya. gambar gitu. Yang ujungnya Iya, gambar gitu. ujungnya elang tapi di bagian pantat kiri kanannya saya gabus. Oh iya. Selebihnya kan plastik. Ya, agak kurang nyaman sih. Kakek-kakek itu memukul sepedanya hingga berbunyi ting ting tuh sambil tersenyum ke arah Riko dan teman-teman. Kenapa gitu? Selalu senyum. Senyum. Kalau ditatap kau tuh langsung kau bicara bilang. Iya. Ini sepeda nana. Lupa tadi deh. Senyum. Senyum deh kudung. Seketika Riko mematung. Untungnya teman-temannya menarik Riko dan tanpa berpikir panjang lagi, Riko masa bodoh dengan sepeda itu dan langsung kabur. Bodoh amat. Sepeda kamu aja jebol. Ale minaun timbang. Ale minai. Tanpa berpikir kabur toh, langsung kabur bersama temannya. Setibanya di rumah, ternyata Rina sudah menunggu di ruang tamu. Melihat kakaknya sudah datang, Rina kemudian menanyakan, "Didapat je sepedaku?" Tidak ingin membuat adiknya kecewa dan ibunya marah, Riko kemudian berbohong kalau sepeda adiknya dia simpan di bengkel temannya. Karena saat perjalanan ke sini ban sepedanya bocor. Jadi bohong dia. Bohong kodong. Dia mi korban, dia mi bohong kodong. Riko juga mengatakan bahwa dia sendiri yang akan mengantarkan sepeda adiknya besok ke sekolah. Rina yang masih kecil pun percaya apa yang kakaknya katakan, kemudian menonton TV di ruang tamu. Dan Riko berjalan menuju ke kamarnya. Dia masih tak habis pikir dan membayangkan sosok kaki-kaki yang dia lihat tadi. Dia masih penasaran apa kayak dia setan atau manusia. Walaupun mungkin ya ketika dia berbohong ada mamanya di situ, dia bilang di bengkel ki, ndak ada masalah. Tapi ketika tidak ada mamanya, terus tanya kini Rina bilang, "Mana mi sepedaku?" Kasih begini saja. Wih, kakek-kakek kan. Kakek-kakek. Nang ngales sepeda, Dede. Mending jujur sih. Bilang ke sama mama, bilang di bengkel ki. Bilang ke sama mama. Asko nu bocor kang Nah tahu sesang. Nah tahu Rina kalau dibilang beng kakek-kakek karena lihat aja juga. Iya. Karena lihat aja juga. Keesokan harinya ketika Riko dan Rina akan berangkat ke sekolah, tiba-tiba sepeda Rina sudah ada di depan rumah mereka. Twing 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 twing. Tahu ke rumahnya berarti. Aduh, diikuti. Iya. Riko sesaat kaget dan bingung siapa yang membawa sepeda Rina ini. Berbeda dengan Rina, dia senang kalau sepedanya sudah baik dan dapat dipakai kembali. Rina tahu temanmu ini kasih bawa ke sini, teman sahabatmu. Alhamdulillah. Bannya aman, semuanya aman, sepeda aman. Ayo kita ke sekolah. Riko yang masih kebingungan kemudian menceritakan yang sebenarnya terjadi ke Rina. Mendengar cerita kakaknya, Rina juga kaget dan menceritakan kejadian yang dia lihat juga. Ternyata kakek yang mereka lihat adalah kakek yang sama persis ciri-cirinya. Mereka berdua kemudian merasakan kejadian ini dan berangkat ke sekolah masing-masing. Saat tiba di sekolah, Rina melihat ada banyak orang yang berkumpul di sekolahnya. Terheran-heran dia kemudian mendekati orang yang sedang berkumpul. Dan ternyata ada orang yang ditemukan mati tenggelam di sungai belakang. Menatap ke sungai waktu dia duduk di bawah pohon beringin. Betul sekali. Tak tahu siapa yang meninggal. Rina yang saat itu masih kecil tak mendapat informasi yang baik. Dia hanya melihat banyak orang dan mayat yang diangkat ke dalam ambulans. Kejadian ini gempar dan viral di daerah itu dan beberapa hari kemudian terdengarlah cerita dan gosip kalau yang meninggal beberapa hari lalu adalah kakek-kakek yang hanyut dari kampung sebelah. Katanya sudah hilang 5 hari. 5 hari dia hilang. Siapa yang senyum? Kakek tongkat. Kakek tongkat. Gosipnya kakek itu mencari cucunya ke sungai.
Oh malik nih boy, cucu namanya boy, kurang masih anak kakek. Gosipnya kakek itu mencari cucunya ke sungai. Karena terakhir dilihat cucunya pergi bermain menggunakan sepeda menuju sungai. Tan taradan tan tang, tan tan taradan tan tang, tan tan taradan. Iya meja nangai sepeda Iya. ya itu mina suka gila sepeda. Ting ting itu media pukul ting. Iya. Ting, Dia ting. maksudnya itu, ku cari ke cucuku pakai sepeda. Mau tidak bantu? Kalau nu bantu paling tidak kenapa nu lari? Tunggu apa yang ku antar ke sepeda nu pulang. Karena khawatir akan cucunya dia menyusul ke sungai. Tetapi saat tiba di sungai tongkat yang dia gunakan patah dan dia terjatuh ke sungai dan hanyut ada tongkatnya. Sejak kejadian itu Rina pun tak pernah melihat kakek-kakek yang selalu memerhatikannya. Dan dia masih penasaran apakah yang dia lihat itu kakek yang tenggelam yang sudah berwujud arwah yang menganggap dirinya adalah cucunya atau kakek yang lainnya. Tamat. Oh, oke, tunggu dulu teman-teman. Dia kan tidak melihat si kakek yang hanyut ini masuk ke ambulans. Betul. Jadi siapa tahu memang dek rupa beda tongi. Beda kakek yang lainnya. Bisa saja kita Bisa masih bisa saja. berpikir kemungkinan Bisa saja. yang lain, toh. Tapi dari ciri-cirinya dan dari runtutan ceritanya yang pas sepertinya itu. Kakek-kakek hilang cari cucunya yang naik sepeda karena tongkatnya patah. Betul. Bisa jadi bisa jadi ini itu kakek-kakek waktu dia lihat belum meninggal. 5 hari tenggelam ini 5 hari kakek-kakek. 5 hari pergi, siapa tahu bukan 5 hari pergi. 5 hari pergi dari kampung. Tapi hari itu baru meninggal ki. Iya, sudahnya pindah kasih kembali itu sepeda bilang putus asa deh, tidak ada kayaknya mau bantu. Pergi berenang. Iya, karena kasih kembali itu sepeda tidak keluar ke Riko karena maunya itu kalau keluar ke anak-anak minta baru tolong. ku kasih lihat sepedana, ku bawa ke mau ini sepedanu, masa kau tidak mau bantu? Putus asa pergi sendiri, namanya malam hari dia ndak lihat patah tongkatnya meninggal. Begitu logika kamu di. Begitu lagi. Kenapa dia bisa didapat di sekitar sekolah padahal sungai adalah mengalir. Kalau sudah 5 hari otomatis dia didapat di muara laut atau di kampung mana karena hanyut. Tapi ini didapat di sungai, berarti dia baru. Tapi coba kan dia ini kakek-kakek kampung sebelah. Jadi hanyutnya mungkin di kampung sebelah. Di kampung sebelah terseret ke sini. Iya, jadi nyangkut di tapi sungai di belakang. bisa jadi kemungkinannya ada juga. Bisa jadi Iya. Semuanya. Atau memang berak. Itu susahnya kalau berak orang. Tidak bisa sekali ditahan. Bisa sekali baru kayu-kayu yang aja yang ranting-ranting gampang putus. Sudah pegang. Baru kamu sudah makan pisang pepe. Karena pisang pepe yang pedis lomboknya. Deh Sudah. Bukan pisangnya berarti lomboknya. Oke, sangat menarik dan mengagetkan dari segi cerita dan punchline-nya. Kakek tongkat ya. Kakek tongkat. Tidak sia-sia dia kasih judul kakek tongkat dan kita berekspektasi tinggi. Terima kasih atas kiriman ceritanya. Terima kasih. Tanda kutip. Oke, ada lagi tanda kutip. Maju. Halo tim Baloran, saya mau cerita tentang pengalamanku waktu SMA. Sebelumnya saya mau bilang kalau saya ini punya indra keenam. Indra keenam, itulah namaku. Indra keenam, semua memanggilku. Ada film begitu dulu? Ada Joshua. Jadi sudah biasa melihat atau merasakan hal-hal gaib di sekitar. Oke. Jadi sejak saat masuk di SMA, saya sudah merasakan kalau gedung sekolah saya ini hawanya mistisnya beda. Ternyata memang bekas rumah sakit di zaman penjajahan Belanda. Selalu begitu ceritanya. Dulu sekolah ini adalah bekas rumah sakit. Kalau bukan rumah sakit, kuburan. Itu judulnya ya. Tidak pernah bilang di sini dulu bekas Alfamart. Atau di sini dulu bekas mall. Kan terang itu kalau Alfamart terangi. Tiap bulan pasti ada saja kejadian teman kesurupan karena melihat penampakan seperti pocong, kuntilanak sampai sosok tinggi besar tanpa kepala. Dan karena saya sudah terbiasa melihat hal seperti itu makanya biasa saja. Tapi kejadian di tahun 2013 pas kelulusan adalah pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Anjay. Jadi waktu itu guru mengadakan perpisahan. Anjay. Perpisahan.
perpisahan. Acara kelulusan di Malino selama 3 hari 2 malam. Di sini saya tidak bisa menyebutkan nama dusunnya. Hari pertama tiba itu pas maghrib. Kita semua jalan di tanah setapak karena untuk akses mobil masih belum bisa. Masih ingat dengan jelas saya, teman dan guru-guru berjalan masuk ke area pemukiman warga karena kami menyewa rumah warga untuk mengadakan acara perpisahan. Oke. Oh, deretan rumah panggung yang berjejer kami lewati sambil terdengar suara azan maghrib berkumandang. Saya sudah merasakan hawa tidak enak karena itu juga adalah pertama kali saya ke Malino. Sebelum sampai ke rumah lokasi acara, saya melihat ada sosok perempuan parubaya berdiri di samping pohon pisang. Oke. Berambut panjang dan kusut. Bajunya putih tulang penuh darah. Aduh. Sambil tersenyum sumringah tapi matanya melotot tajam. Deh, sangarnya itu deskripsi yang kayak popo. Kayak popo. Senyumnya itu tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Deh. Dia hanya menatap tajam dan saya tidak menghiraukan. Oh, karena dia sudah biasa melihat hal-hal seperti ini. Akhirnya setelah sampai ke rumah yang dituju, istirahat sebentar, sholat maghrib, sholat isya dan makan malam, semuanya masih tampak normal. Tapi ketika jam sudah menunjukkan pukul 10.30, disitulah banyak kejadian yang tidak disangka-sangka. Teman sekamar saya yang lagi bercermin tiba-tiba tertawa keras sehingga kami semua kaget. Matanya menatap ke atas langit-langit kamar dan suaranya semakin kencang. Kemudian saya beranikan diri memegang pundaknya dan ikut menoleh ke atas. Betapa kagetnya saya karena saya melihat sosok perempuan parubaya itu berada duduk di antara kayu balok-balok langit. Mari kok. Sambil menggerakkan tangannya. Bahaya nak. Seperti orang yang sedang menari. Keren. Jadi menari di atas balok-balok. Jadi duduk begini tak gantung kaki terus begini. Keren. Terus Keren penggambaran. Kok bayangkan. Jangan mau itu. Kasih gerakan toh. Gerakan. Jangan mau terlalu mendeskripsikan sesuatu yang kayak kaki ketawa memukul di sepeda. Iya, itu saja. Jangan apa yang begini. Tapi kita berdua jadi tidur semua. Saya tidak ada mialu. Iya tahu. Saya tidak ada mialu. Anu mami itu yang paling ampuhnya itu deh. Download mau dulu. Upload ke dulu di TikTok bilang barang bagus Twitter dong guys. Barang bagus Twitter. Iya itu mami. Info. Itu memang namanya sampai jam 3. Jam 3 itu mengantuk makanya. Iya mengantuk makanya itu. Teman saya. Oke, yang sedang menari. Teman saya ini namanya Maya. Teman-teman dan guru-guru saya waktu itu tidak tahu dengan kemampuan saya ini karena saya memang tidak mau terbuka soal hal itu. Oke. Tapi karena sudah sangat mengganggu, akhirnya saya spontan berteriak. Menyuruh perempuan parubaya itu untuk pergi. Dan setelah membacakan ayat kursi, alhamdulillah Maya kembali sadar. Keesokan harinya acara pun sudah dimulai. Terlihat juga beberapa teman laki-laki saya secara sembunyi membawa minuman keras. Nah itu salah satu. Ternyata mereka mau minum-minum tanpa sepengetahuan guru. Mabui mania. Dan mereka berencana akan minum-minum pada malam hari nanti. Jadi setelah malam tiba sekitar jam 10-an, teman saya yang bernama Irma kerasukan. Oh berarti ini orang lain lagi nih. Kebetulan Irma ini sekamar dengan Maya. Sama. Ketawa juga. Oke lanjut. Tadi ada gopet. Jadi setelah malam tiba mana Irma. Iya kita ulang sampai mulai situ nah. Ya. Jadi setelah malam tiba sekitar jam 10-an, teman saya yang bernama Irma kerasukan. Oke. Kebetulan Irma satu kamar sama Maya. Sama. Ketawa juga tapi kadang-kadang menangis. Hingga pada akhirnya seorang guru agama saya bertanya sama Irma, "Siapa kau? Mau apa kau? Jangan kau ganggu ini anak." Tapi Irma tiba-tiba memalingkan wajah, menoleh ke kanan melihat saya yang duduk agak jauh dengan mata melotot. Berarti melihat kayak yang lagi cerita ini toh. Ya. Irma berkata, "Sini kok, duduk kok di dekatku." Jadi saya duduk mendekatinya dan Irma berkata lagi, "Ku tahu je bisa kak nulia, bisa kak juga nutamani bicara. Tapi saya masuki temanmu ini supaya semua bisa dengar apa yang mau saya bilang." Jadi saya jawab, "Mau ki bilang apa?" Irma pun bercerita, "Saya anti. Saya sudah lama meninggal.
Tidak ada yang bisa temukan mayatku sampai sekarang karena saya sudah diperkosa sama pacarku dan teman-temannya. Baru dibuang Kak di sungai kecil itu. Semua yang ada di situ lantas kaget mendengar cerita Irma yang sedang kerasukan. Dan lanjut saya bertanya, jadi apa ini mau tas sekarang? Irma menjawab, pergi kau di sungai itu, di sana ada batu nisan yang dibikinkan Kak sama bapakku. Doakan Kak di sana supaya tenang Kak, baru sampaikan juga salamku sama mamaku yang ada di jalan Tit. Rumahnya itu satu-satunya pintu warna hijau pinggir jalan. Detail sekali ya. Saya mengiyakan dan berjanji akan menyampaikan pesannya. Lanjut Irma berkata lagi, tapi kalau sudah sampai mau di sungai itu jangan kau ada foto-foto di sana. Saya tidak suka. Dan saya lagi mengiyakan. Tidak lama kemudian Irma sudah sadar kembali dan kami berencana sebelum pulang ke Makassar akan mampir ke sungai yang disebutkan. Setelah sholat subuh, guru mengajak ke air terjun kecil yang berada tidak jauh dari rumah warga yang kami tempati. Teman-teman saya yang semalam habis minum-minum juga ikut ke sungai itu. Sesampainya di sana, baru saja ke-6 orang teman saya yang semalam habis minum menurunkan kakinya ke air. Tiba-tiba semuanya merasa gerah dan panas. Padahal airnya sangat dingin, ditambah lagi masih terlalu pagi. Mana mungkin badan terasa panas dan gerah. Jadi mereka pada akhirnya kembali pulang dan sesampainya di rumah mereka semua langsung jatuh terkapar. Teman yang lain dan guru-guru berusaha mengangkat ke-6 teman saya itu untuk dipindahkan posisi tidurnya agar lebih nyaman. Sekitar 3 jam kami menunggu barulah mereka sadar satu persatu. Salah satu dari mereka bilang sempat melihat ada kakek bersorban putih sedang duduk di atas batu tepat di sebelah air terjun. Dan waktu menyentuh air badannya terasa panas dan Smith seperti dikuliti. Ternyata setelah bercerita dengan warga di sana, memang air terjun itu ada penjaganya dan tidak boleh sembarangan orang mandi di sana kalau tidak suci tubuhnya. Nggak ada itu bisa. Tidak ada itu, tidak ada yang suci nih. Tidak ada manusia yang suci. Bahasa Arab saja dia bilang, oh suci. Bukan ustaz toh, tapi mirip malaikat. Yang ku pertanyakan adalah, pada saat Irma menjelaskan detail rumahnya, tidak ada lalu temannya yang bertanya. Kan detail kita bilang warna satu-satunya warna hijau. Iya, pintu. Tidak ada yang tiba-tiba hijau tua atau hijau muda. Hijau yang pakai baju iko toseng itu ku masuki. Iko toseng itu ku masuki. Dia mau kalau dibilang satu-satunya. Tidak banyak hijau. Iya. Hijau ini baru masih siapa tahu ke hijau ini. Masih menjawab. Iya penting. Hijau tai kuda. Nah jawab hijau muda nu. Najawab juga. Takutnya salah itu informasinya. Takutnya salah. Maksudnya najawab iya itu maksudnya iya itu bagus loh. Detail. Iya Pak, makasih Bos. Giringnya agang. Tapi kalau cerita nanti maksudnya background story dari meninggalnya itu kan diperkosa ya. Si Anti ini. Oke lanjut. Setelah habis sholat duhur kami bersiap-siap pulang ke Makassar dan kami tidak lupa untuk singgah ke sungai yang ada nisannya. Dan benar saja nisan itu ada. Tampak nisan itu hanyalah batu sungai yang ada diukir nama Anti. Anjay, ada betulan. Kami semua berdoa di sana, tapi teman perempuan saya yang bernama Dia ternyata memotret kami diam-diam. Yang sudah dilarang. Memang mau dilarang. Kenapa? Kok Bika. Jadi sampai kita bikin. Kaki. Sempat dia pergi datak. lagi pancelan ketawa baru. Iya, datang. Lagi pancelan ketawa. Ada kadang. Ternyata memotret kami diam-diam. Setelah sampai di Makassar, saya tidak pikir panjang. Langsung ke alamat rumah orang tua Anti bersama dengan guru agama. Awalnya guru saya ragu, tapi saya yakinkan untuk tetap coba ke sana. Guruku kaget setelah tiba di lokasi bahwa memang rumah yang disebutkan ciri-cirinya tersebut benar adanya. Kami coba ketuk pintu dan beri salam. Seorang perempuan tua renta keluar dari rumah itu dan guru saya menceritakan tentang Anti. Perempuan tua renta itu ternyata adalah ibunya. Ia pun menangis mendengar anaknya Anti mengirimkan pesan. Kami disuruh masuk ke dalam rumahnya. Dan ibunya bercerita kalau baru saja dia bangun dari tidur siangnya dan mimpi didatangi oleh anaknya Anti. Anti bercerita di dalam mimpi ibunya kalau ibunya tidak perlu mencarinya lagi. Karena dia sudah ada di Makassar. Anti sudah ikut di badannya dia. Kaget saya gara-gara itu. Keseran.
Kodok, kenapa nu ikut kodok? Asam bala. Jahatnya deh. Anti bilang ke ibunya kalau rindu datang saja ke rumahnya dia. Dia ke rumahnya dia. Guru saya yang dengar cerita itu langsung shock, hanya bisa berkata astagfirullah. Sedangkan ibunya Anti tidak mengerti siapa sebenarnya dia yang disebutkan oleh anaknya di dalam mimpi. Ya memotret, Ya, yang memotret. Ya memotret, ya memotret. Jadi sepulang dari rumah ibu Anti, saya dan bu guru buru-buru ke rumah dia. Dan di sana barulah dia jujur kalau habis memotret kami sewaktu di sungai untuk kenang-kenangan. Apalagi. Tapi saya tidak merasakan apa-apa dari dia, masih normal seperti biasanya. Masih panjangin Aldi. Masih sedikit, Pi. Keanehan itu terjadi pada hari kedua setelah dia pulang dari Malino. Kata ibunya, dia sering mengurung diri dan malas berbicara padahal anaknya cerewet. Hingga pada akhirnya dia diruqyah oleh ustadz kenalan keluarganya dan butuh beberapa bulan hingga akhirnya dia sembuh. Sekian dulu cerita saya. Intinya ketika kita pergi masuk di kampung orang, harap menjaga sikap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Itu sing kalau terlalu mau dibilang orang fotografer. Jangan mau kata. Maksudnya iya ditahu dibilang mau kau bikin itu konten iPhone 7 di tangan profesional. Anjay, iPhone XR. Iya di tangan yang ini. Di tangan seniman. Jangan. Udah semua aja. Baru nu kasih itu lagu, bagaimana lagu punya itu ku lupa. When the spirit fall, when the sky fall, when the spirit in my dreams. Jangan mau kata begitu atau konten-konten. Sudah. Apa yang anu dilarang memang kok. Saya itu yang dimarahi dibilang warna hijau muda. Oh iya. Maksudnya sudah yang udah bertanya detail. Sia-sia aja. Tetap jadi ikuti dia. Dan ini yang mengirim cerita bertanya. Dan untuk Kanda Brata, insya Allah saya dan suami bakalan nonton Teta Tour nih di Makassar. Yes, tunggu dulu. Tidak ada jika ikut itu. Apa nyangka kasihan. Karena ini yang kirim cerita mau nonton Teta. Jangan sembarang. Nah, ini yang nanti kirim kalau cerita, di situ bisa dia media itu nenek-nenek. Jangan sembarang bilang. Iya. Kasihan. Ternyata itu di waktu dia stand up ada di sampingnya. Jangan begitu. Jangan kodong. Jangan kau beli tiket terus satu orang yang kau datang lu bilang kasih kosong saja di sini. Jangan. Udah, saya beli tiket 4 cuma 2 aja datang. 2-nya pokoknya kasih kosong bisa gitu doang. Kesian. Kurang nak. Tapi terima kasih sudah membeli tiket. Kalau sudah beli tiket dan sampai ketemu di Teta Makassar. Nah buat teman-teman ini yang mau hiburan di kala lagi galau, beli saya tiketnya Teta di Tour. Info Teta Tour Makassar. Ada Kanda agak susah ke saya online, agak nggak. Ada offline. Agak nggak Kak. Aku aja dong. Ada offline. Bogo-bogo. Agak tipu lu Kak. Ada namanya tiket box. Datangi saya tiket boxnya. Di mana itu tahu? Ada beberapa itu di Makassar ada lah. Kalau mau cari tahu infonya di Info Teta Tour. Yang saya ingatku ada di Tapada. Kaganga Coffee, ada juga di Sushi Biscuit kah apa? Iya kayaknya. Singgah pokoknya itu. Nah apa bingung ke saya kak onga ke apa dibilang tiket box. Tolong mentong berarti. Iya. Ada namanya on the spot nanti. Ada namanya on the spot nanti. On the spot. Tapi on the spot juga dia tidak tahu. On the spot nak kira yang ini ya 2 juta empel dem 2 juta. Beda itu. Ndak ku tahu kak on the spot maksudnya datang sendiri terus beli tiket di situ. Terus ndak ku tahu kak nanti anunya venue-nya. Pertanyaan mau nonton atau tidak? Itu saja. Tapi semoga tidak ada on the spot. Iya. Karena siapa tahu habis. Amin. Sebelum acara dimulai. Amin. Tidak ada OTS kan. Jadi kalian beli saja sekarang. Iya. Nah ini tuh pertanyaannya dia. Iya. Dia kan mau pergi sama suaminya nonton Teta Tour. Katanya kebetulan saya punya peliharaan seperti Libra dan Bilar yang mau sekali ikut syuting balorang untuk 1 episode saja. Bisa kah? Di mana itu maksudnya? Ada Libranya dia? Berarti ada boneka-bonekanya. Ada bonekanya, ada bonekanya. Tapi dibawa gitu ke Jakarta?
tek tak di sini Pak. Iya. Tunggu dulu, bagaimana pertanyaannya? Bisa ke masuk. Kebetulan saya punya peliharaan seperti Libra dan Bilar yang mau sekali ikut syuting Balorang untuk satu episode saja. Bisa kah? Bukan boneka itu saya ingin dia masuk. Ada mantap Aduh, kapan? lain. Iya. Jam kalau yang kayak itu Ji. Saya. Jam kalau kayak malah jasa saya dong. Pelihara kata kalau kita pelihara, kita mau sampainya mati. kayak anti. Kayak bisa lebih anti ada. Tembak deh. Iya. Tapi ya saya takut kan saya. Jangan. Takut kak kodon saya. Takut Naku kodon. hiji. Iya. Kalau saya kodong istilahnya apa bunuh mak saja kalau mak nu kasih begitu. Oke, saya kiranya cukup sekian cerita-cerita dari teman-teman yang Mungkin, sudah ya. mengirimkan tiket. Betul sekali. Tiket lagi. Cerita? Kirimkan cerita. Nah, Yang mau cerita mengirim cerita selanjutnya. selanjutnya boleh langsung saja Kirim ke DM Aldi Gunawan. DM Aldi Gunawan. Passwordnya adalah Libra berarti 3 Oh, kali. 3 kali. Iya, 3 kali. Libra. Saya akan lebih senang kalau ada VR-nya teman-teman. Ih, lucunya. Saya terhibur kadang-kadang kayak Iya, kayak aduh, terima kasih ya sudah mendengarkan. Kalau takut itu saya lagi diulang. Iya, Kayaknya. Libra. Libra. Oke, sampai ketemu lagi di Balorang episode selanjutnya. Dadah. Dadah.